I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Perjanjian Gianti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Gianti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian di desa Gianti. Dalam pelafalan Belanda yaitu Ianti dan tertulis sebagai Gianti. Dan yang sekarang bernama Dukuhkerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati, tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II meredakan konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada gubernur Batavia, yaitu Jenderal Baron van Imhoff. Gubernur Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Kemudian, Mangkubumi meminta izin kepada kakaknya, Pakubuwono II. Daripada lungguh saya dikurang, lebih baik buanglah saja saya. Buanglah kemana sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit kompeni dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Jawa Utara, yaitu Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Mangkubumi. Setelah berkali-kali perundingan, Harting sepakat dengan Pangeran Mangkubumi, yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Dari nota tersebut disampaikan pada Pakubuwono III sebagai pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Lalu pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat perjanjian itu disampaikan Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di daerah Gianti, beberapa kilometer di timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Gianti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi 2 bagian, yang dikenal dengan istilah pilihan nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi I di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Engaloko Sayyidin Pranatagomo Khalifatullah sejak ditandatangani perjanjian tersebut, yaitu pada tanggal 13 Februari 1755. Lalu, 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan pembagian atribut-atribut keraton diserahkan pada Sultan Hamengkubuwono I. Keterbelahan Jawa tidak terjadi seketika pasca perjanjian Gianti.
proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang seiring berjalannya waktu. Perjanjian Giyanti tidak merinci pembagiannya. Pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dulu membantu Mangkubumi masih melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang merupakan trah atau keturunan dari Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan sekelompok VOC. Lalu Februari 1756, Pangeran Sambernyawa hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan menandatangani Perjanjian Salatiga. Lalu, pada tahun 1757, perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari Kasunanan Surakarta dengan wilayah yang dikenal dengan sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayami Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Jogja juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik yang beragam. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing memiliki nasib berbeda.